Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are always fine. Welcome to the English class. It's nice to see you again. Today we will learn about imperative sentence. Don't forget to submit your attendance list. Check it out. Ini saya akan membahas tentang kalimat. Seperti kalian tahu, ada berbagai macam kalimat. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat pertanyaan, terus ada kalimat pernyataan. But today I will explain about imperative sentence atau kita kenal dengan kalimat perintah. What is imperative sentence? An imperative sentence give request, demand, or instruction, or services, or invitation for other. Atau an imperative sentence is a sentence asking someone to do something. Imperative sentence adalah kalimat yang meminta seseorang melakukan sesuatu. Imperative sentence adalah kalimat yang memiliki arti menyuruh, meminta, memerintah, dan memberikan petunjuk kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu. The purpose of imperative sentence, tujuan dari kalimat imperatif atau kalimat perintah, yang pertama adalah to express your wishes for someone, untuk menunjukkan keinginan kepada seseorang. Yang kedua adalah to invite someone to do something, untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah give request, untuk meminta. Yang keempat adalah give instruction, untuk memerintah. Dan yang kelima adalah give important demands, or memberikan permintaan penting. Three types of imperative sentence. Ada 3 jenis daripada imperative sentence. The first is a command, perintah. The second is request, permintaan. And the third is direction, atau petunjuk. Yang perlu kalian tahu adalah ciri dari sebuah imperative sentence. Yang pertama, dia memiliki arti yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, memakai kata kerja bentuk pertama atau verb one. Yang ketiga adalah imperative sentence tidak memakai subjek, you, karena subjek yang dituju sudah akan mengerti bahwa kalimat tersebut ditujukan kepadanya. Dan yang terakhir adalah jika ada kalimat imperatif yang menggunakan tanda seru, itu menandakan kalimat memiliki emosi yang kuat. Next, kita mengarah ke rumus imperative sentence karena sebuah kalimat perintah harus jelas apakah dia mempunyai verb one atau kata kerja bentuk pertama dan apakah dia mempunyai objek. Jadi rumus pertama adalah verb one tambah objek. Misalnya buka pintu, open the door. Jadi open adalah bentuk kata kerja bentuk pertama, sedangkan the door adalah objeknya. Misalnya seperti yang kalian lihat, open your book. Open adalah verb one, sedangkan your book adalah objeknya. Itu untuk rumus yang pertama. Sedangkan rumus yang kedua kita menggunakan be plus ana. Sedangkan ana itu adalah ada 3. Yang pertama ada adjective, yang kedua noun untuk n-nya, dan yang ketiga adverb untuk e-nya lagi. Contoh daripada be ana atau be adjective, yang pertama adalah be honest. Be honest, be a woman, be here. Untuk adjective, noun, and adverb. Kita lanjut ya. Kalimat perintah, command. Command merupakan kalimat yang tegas dan biasanya diakhiri dengan exclamation atau tanda seru. Kalau tanda seru, saya sudah jelaskan tadi bahwa ketika dia menggunakan tanda seru, berarti itu memerintahkan seseorang. Kalimat command juga dapat berupa larangan dengan menambahkan kata don't. Jadi kalimat perintah itu ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Kalau kalimat positif dia kalimat perintah secara langsung, sedangkan ketika dia menggunakan kata don't berarti jangan melakukan sesuatu, itu adalah kalimat negatifnya. Next. Kita ke contoh kalimat. Misalnya contoh kalimatnya adalah go away, pergi sana. Close the door,
listen to the teacher, be careful, be nice, be quiet please, don't touch me, don't swim so far, don't eat my food, don't step on the grass. Ini adalah beberapa contoh kalimatnya. Lanjut ya. Request. Request atau kalimat permintaan. Sebuah kalimat permohonan atau permintaan dapat juga berbentuk kalimat perintah, namun bahasanya lebih halus, tidak menggunakan exclamation atau tanda seru. Dapat diartikan kalimat ini lebih polite atau lebih sopan. Contoh kalimatnya dengan menggunakan kata would you like to help me? Would you mind to come to my house? Could you pass the salt over there please? Jadi dengan menggunakan kata please itu juga menunjukkan polite ya, kalimat yang lebih polite dibanding kalimat yang tadi yang langsung perintah verb 1 tambah objek. Could you take the garbage outside? Could you bring me the newspaper? Would you sing for me? Would you dance with me? Could you check my email please? Would you mind if I sit here? Could you please open the door? Next. Direction atau kalimat perintah. Direction atau petunjuk untuk melakukan sesuatu hal dengan melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Contohnya dapat dilihat ketika kita membuat text procedure atau manual atau ketika seseorang menunjukkan jalan ke tempat tertentu. Contoh daripada imperative sentence seperti kalimat perintah atau kalimat permintaan. Misalnya kalimat perintah get the plate quickly, keep up the grass. Sedangkan kalimat request atau permintaan kita menggunakan kata can you help me find my shoes atau please return your seat. Jadi yang di atas kalimat a command itu lebih polite yang bentuk requestnya daripada commandnya. Oke, next. Ini adalah bentuk imperative sentence, ada order misalnya get out. Kemudian request dengan menggunakan kata please seperti yang tadi saya bilang contohnya please ask to leave the table. Advice adalah seperti saran, don't eat yellow snow. Instruction, turn left at the junction. Warning, look out. Kalau command dia lebih strong, sedangkan ada yang menggunakan tanda seru, commandnya lebih strong atau lebih kuat. Sedangkan yang tidak itu lebih halus. Next. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Today we have learned about imperative sentence. I hope you will understand. Goodbye. See you in the next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.